Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Jambi TV, dimanapun Anda semua berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa sehat walafiat, dan juga terutama senantiasa dalam keimanan dan keislaman. Kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita Tanya Ustadz hari ini, dan sebagaimana biasa saya menyampaikan tema kajian tentang fikih. Kita membaca kitab Fathul Qorib, dan hari ini sampai kita pada kajian tentang berwudu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya fikih ini ya menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi bagi yang sudah paham mungkin mengingat saja, mengulang. Bagi yang belum, mungkin ini jadi pelajaran. Dan biasanya ya Fathul Qorib ini kalau yang di pesantren-pesantren itu sudah paham ya, sudah memahami, dan bahkan mungkin sudah khotam belajarnya ya. Oleh karena itu, melalui mimbar Tanya Ustadz hari ini, kita coba lanjutkan kajian kita tentang tata cara berwudu. Faslun, bermula ini satu fasal ya, dalam kitab Thaharah ada pasal tentang berwudu. Pertama, pasal tentang fardu wudu wa furudu wudu, dan adapun fardu wudu itu. Jadi kalau fardu sesuatu yang kalau kita laksanakan sah, kalau kita tinggalkan tidak sah ya. Maka nanti sunat kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan tetap sah ya. Nah, yang fardu ini wa furudu wudu, adapun fardu wudu sittatu asya, ada 6 perkara, 6 macam ya. Yang pertama, an-niyatu inda ghaslil wajhi, niat saat kita memulai membasuh muka. Jadi di dalam mazhab Asy-Syafi'i, niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita melafazkan, kita meniatkan sesuatu ya, kemudian besertaan kita melaksanakannya. Jadi niat wudu itu dibaca ketika kita sudah bersiap-siap wudu, bahkan sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya ya, berkumur-kumur, cuci, memasukkan air ke hidung, membasuh telapak tangan, kemudian membaca bismillah, baru kita membaca niatnya ya. Ya, bagi kita yang pakai lafaz niat ya, ada 2 lafaz niatnya. Yang pertama, yang paling singkat itu nawaitul wudu'a fardhon aliyya lillahi ta'ala ya, sengaja aku berwudu fardu atasku karena Allah ta'ala. Ada juga dalam bentuk yang lain, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhon aliyya lillahi ta'ala, sengaja aku ya mengangkat hadas yang kecil fardu atasku karena Allah ta'ala. Ada juga yang ditambahkan nawaitul wudu'a listibahatis shalah fardhon alayya lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu karena mengharuskan, mewajibkan aku untuk mendirikan sholat ya, fardu karena Allah ta'ala. Jadi niat itu jatuhnya pada saat kita mau membasuh muka, dibaca niatnya, lafaz niatnya, kemudian pada saat kita membasuh muka, dalam hati kita melafazkan makna atau niat, makna dari lafaz niat itu ya. Jadi yang pertama, fardu wudu itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah adalah niat ya. Yang kedua, wa ghaslul wajhi ya, membasuh muka. Membasuh muka itu yang disebut muka, di atasnya itu sampai ke rambut, di bawahnya sampai ke dagu, di kirinya sampai ke telinga, di kanannya juga sampai ke telinga. Jadi inilah wilayah muka yang harus dicuci ya. Maka kalau membasuh muka itu tidak boleh hanya disiram-siram begini saja, karena nanti bisa jadi ada yang
yang tidak kena, ya, tidak sampai air kepadanya, maka harus membasuhnya itu memang dilap, nah, ya, dilap kiri kanan begini supaya yakin kita basahnya itu, kena airnya itu ya semua wilayah muka ini, ya. Yang kedua, ya itu tadi wa ghuslul wajhi, membasuh muka, ya itu fardu. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, ya, membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jadi ini siku, ya, nah dari sini sampai ke siku ini. Maka membasuhnya itu harus basah sampai ke sini. Ya, jangan di begini-begini saja, nanti sikunya tidak basah, ya. Jadi memang harus dibasah, ya, sampai ke sikunya. Kemudian yang keempat, wa mashu ba'dar ra'si, ya, mengusap sebagian kepala. Ya, jadi ada membasuh, ada mengusap. Kalau muka tadi itu membasuh, tangan membasuh, tetapi sebagian kepala itu mengusap. Apa bedanya? Kalau membasuh, maka air itu harus kena rata kepada anggota yang difardukan. Tetapi kalau mengusap, ya, namanya mengusap, bisa saja tidak kena ke kulitnya, tetapi asal sudah kena sebagian kepalanya, itu sudah sah, karena dia disebut mengusap. Ya. Kemudian yang kedua, berapa minimalnya? Nah, menurut beberapa ulama, ya, ulama Syafi'iyah, minimal itu, ya, kalau rambut pendek begini nih minimal 3 rambut. Ya, tapi kalau yang sebagian ulama, bahkan beberapa mazhab yang lain, semua, ya, semua dibasuh, ya. Mazhab Syafi'i sebagian saja, ya, minimal 3 rambut. Tetapi ya karena sebagian, yang bagusnya lebih banyak. Kemudian yang keempat, wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Jadi batasannya itu pemirsa mata kaki. Ya boleh kalau lebih ke atas lebih yakin lagi, tetapi dia mata kaki. Karena ada juga kadang kita lihat orang wudu sampai ke lutut, gitu ya. Sah-sah lah. Ya, tetapi sesungguhnya yang fardu itu ilal ka'bain, sampai ke mata kaki saja, ya. Dan yang keenam, wat tartibu ala ma zakarnahu, ya. Yang keenam itu adalah tertib atas apa yang sudah disebutkan tadi. Nah, tertib itu maksudnya ya sesuai urutannya. Tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau bolak-balik, tangan dulu baru muka, tidak sah. Kaki dulu baru kepala, tidak sah, ya. Jadi memang sesuai dengan urutan tadi. Pertama basuh muka, kemudian yang kedua niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki. Nah, itu fardunya, ya. Yang namanya fardu, kalau ini tertinggal salah satu, maka wudunya tidak sah dan harus diulang wudunya, ya. Itu fardu wudunya. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sunnah-sunnahnya. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya, ya, sunnah wudu. Sunnah ini kalau kita kerjakan berpahala, kalau tidak kita kerjakan ya tidak berdosa dan tetap sah wudunya. Walaupun begitu, kita upayakanlah kita ya melaksanakan membaca semua sunnah-sunnah itu kita laksanakan semua, ya. Sunnah-sunnah wudu itu wa sunanuhu asyratu asya'a. Sunnah-sunnah wudu itu yaitu 10 perkara. Kalau fardunya tadi 6, sunnahnya 10 perkara. Pertama, at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim di awal sekali. Jadi ketika kita mau wudu, nah kita baca tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a. Ya, yang kedua itu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke wadah air. Jadi
sebelum kita setelah baca bismillah, maka menyelat-nyelati, basuh tangan begini. Dibasuh telapak tangannya, ya. Sebelum kita masukkan dia ke wadah air atau sebelum kita memulai berwudu itu, ya. Yang ketiga, wal madmadatu. Wal madmadatu itu artinya berkumur-kumur. Jadi sudah basuh muka, basuh tangan, ya berkumur-kumur, ya. Kemudian wal istinsyaku. Wal istinsyaku itu artinya adalah memasukkan ya, atau memasukkan air ke dalam hidung, atau bisa menghirup, ya. Kalau menghirup kadang-kadang tersedak pula. Jadi ya memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang keempat, ya mana nih? Yang pertama tadi bismillah, yang kedua tadi membasuh telapak tangan, yang ketiga berkumur, ya. Yang keempat membasuh hidung. Yang kelima lagi, yang kelima itu wa mashu jami'ir ra'si. Ya. Membasuh semua kepala. Nah, jadi kalau membasuh sebagian tadi itu fardu, tapi kalau membasuh semuanya itu sunnah, ya. Tapi kalau dikerjakan semuanya, ya sudah termasuk juga yang fardu tadi. Wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima, ya, bima'in jadidin. Mengusap atau membasuh, ya, dua telinga, di luarnya maupun di dalamnya, ya. Itu sunnah yang ke-6, ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi 10. Ya, oleh karena itu jangan kemana-mana dulu, akan kita lanjutkan setelah pariwara yang akan berlalu berikut ini.